Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi kedatangan tamu, jadi kebetulan kali ini kita dapat kunjungan. Jadi Swasti Farm itu menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai macam instansi. Kali ini kita dapat kunjungan dari SMK Negeri 2 ngendi mau jenengi? Pacitan. Sampai lupa. Jadi ini adalah salah satu, bukan salah satu, ini sudah berkali-kali SMK berkunjung ke Swasti Farm. Nah, rata-rata yang berkunjung itu kebanyakan memang SMK dari jurusan perikanan. Nah, kali ini juga dari jurusan perikanan. Nah, kebetulan Swasti Farm ini kan dilihat sebagai salah satu farm ikan hias yang cukup besar, cukup menarik lah untuk diambil ilmunya. Nah, kali ini memang dapat kunjungan itu agak banyak kunjungannya. Jadi memang ada 2 kelas. Total siswanya itu ada 40 siswa dan gurunya ada 4 guru yang datang ke Swasti Farm. Nah, mereka datang tentunya menggunakan seragam sekolah ya, sesuai seperti anak-anak sekolah yang lain. Kemudian cerita dari mereka, dia datang itu dari Pacitan itu jam 4 pagi, jadi belum subuh itu malah ya kayaknya. Habis subuh ya, sekarang subuh. Habis subuh langsung berangkat ke sini dan sampai sini tadi kira-kira jam 10 siang. Nah, saya pikir memang anak-anak SMK ini sudah tahu benar tentang ikan gapi gitu loh. Ternyata mereka masih banyak yang masih belum tahu ikan gapi seperti apa. Maka disitulah saya menjelaskan seperti apa ikan gapi itu. Nah, kemudian sebelum saya jelaskan ke arah sana, memang tadi kita ada seremonial pembukaan bersama Bapak Kepala Jurusannya, kemudian dengan siswa-siswa yang datang, dan kebetulan kita tampung di terasnya Swasti Farm. Kita ada teras di dalam itu. Kebetulan itu untuk kapasitas teras itu kira-kira cuma muat 20, tapi tadi 40 masuk ke situ semua, jadi ada yang berdiri. Ya nggak apa-apa lah. Nah, kemudian setelah kita ada seremonial pembukaan, kemudian kita langsung ke farm. Jadi di dalam farm itu kan, farmnya itu nggak bisa semuanya masuk ya. Jadi memang dari dulu saya membatasi untuk kunjungan di farm itu yang masuk itu hanya 20 orang. Kalau 40 orang seperti apa? Makanya itu kami pecah menjadi 2, jadi 2 gelombang. Satu gelombang, 2 kelompok, kayak gelombang. Satu kelompok masuk ke farm duluan, yang kelompok yang lain nunggu di tempat tunggu di teras itu. Nah, karena Swasti Farm ini sudah menerapkan ya biosecurity sesuai dengan SOP yang kita bikin untuk CKIB, cara karantina ikan yang baik dan benar. Kalau masuk itu memang harus ganti sepatu. Tapi kalau menyediakan sepatu untuk 40 orang anak, alangkah sulitnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Makanya kami kasih cover shoes. Jadi kita belikan cover shoes berupa plastik yang kita cover. Jadi nggak usah copot sepatu, nggak usah ganti sepatu, tapi kita cover yang itu sekali pakai. Jadi sebelum masuk mereka dibagikan cover shoes untuk dipakai di sepatunya. Nah, setelah dipakai sepatunya, mereka baru masuk ke farm. Nah, setelah masuk di farm nih, anak-anak 20 orang tadi masuk ke farm. Wah, ya reaksi mereka bermacam-macam. Ada yang memang wah luar biasa ini, bagus banget. Ada yang memang biasa-biasa aja, biasalah anak SMK. Ada yang excited, ada yang enggak gitu loh. Nah, tetapi ada salah satu guru yang memang kebetulan memang fans saya. Wah, fans saya sombong amat. Namanya Pak Agung, yang memang sudah sering menjadi penonton Tabu Seru, sudah sering melihat Swasti TV dan macam-macam. Kemudian dia yang memandu anak-anak di situ. Nah, di dalam saya menjelaskan tentang Swasti Farm itu seperti apa, ruangan-ruangan di Swasti Farm, kemudian juga
Yang pertama kita ketemu di ruang stok. Ruang stok itu ruang di mana ikan-ikan itu siap dijual, didata di situ, dan ikan-ikan yang sudah besar-besar di situ. Nah, kita jelaskan, saya menjelaskannya mulai ikan gapi itu apa, kemudian ciri-ciri jantan betina seperti apa, kemudian cara pemeliharaannya sederhana, ya saya cerita sederhana tentang pemeliharaannya. Kemudian yang mereka memang banyak yang bertanya-tanya kenapa sih ikan gapi ini mahal kayak gitu. Nah, di situ saya bercerita tentang kenapa ikan gapi mahal, karena memang proses pembentukan atau proses untuk budidaya ikan gapi, terutama untuk gapi-gapi yang kualitas, itu memang prosesnya tidak mudah. Nah, disitulah kita harus menghargai diri kita menghargai diri kita, menghargai karya itu ya tentunya dengan harga yang pantas kayak gitu. Makanya di Swasti Farm ada kategori-kategori harga yang itu mulai dari 125, 250.000, 350.000, dan ada yang namanya new release yang harganya itu bisa sampai jutaan. Ya paling tidak di situ saya menjelaskan tentang betapa kita merawat gapi itu betapa sulit gitu. Maksudnya sulit dalam artian kita harus seleksi, kita harus milih yang bagus. Karena yang harga segitu pasti ikan-ikan yang bagus gitu loh. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana sih membudidayakan ikan gapi ini dengan cara simpel. Maka di sini saya jelaskan, saya menunjukkan bahwa ikan gapi tidak harus pakai akuarium atau aerator sistem seperti yang ada di Swasti. Enggak, bisa pakai ember, bisa pakai akuarium tanpa aerator, bisa pakai wadah kecil dan lain-lain gitu. Ada juga yang bertanya, saya melihat ikan gapi ini di toko akuarium yang harganya 1.000-2.000, apa bedanya? Nah, kemudian saya jelaskan tentang perbedaan ikan gapi yang bagus sama ikan gapi yang nggak bagus gitu kan. Kalau ikan gapi gak bagus itu pertama dari fenotipnya, warnanya kelihatan jelas warnanya, jenisnya juga pasti kelihatan jenisnya ya kan. Kemudian yang jelas mungkin dari segi bentuk ekornya, bukaan ekornya, size-nya itu kelihatan banget. Kemudian dari segi genetiknya ya jelas kalau ikan-ikan yang dari Swasti Farm itu memiliki genetik dengan kestabilan yang cukup tinggi. Bahkan kami Swasti Farm itu memberikan garansi. Selain garansi kematian, kita juga memberikan garansi misal ternyata ikan-ikan yang dibeli itu kestabilannya cukup rendah gitu loh, jadi anaknya tidak stabil kayak gitu. Nah, itu yang membuat nilai atau value di gapi di Swasti Farm itu menjadi tinggi. Oke, dari situ juga anak-anak juga bertanya untuk jenis-jenis ikan gapi seperti apa. Jadi ikan gapi saya jelaskan tentang klasifikasi ikan gapi itu dimulai dari pertama dari ekornya, bentuk ekornya ada bentuk ekor delta, ada bentuk ekor crown tail, ada bentuk ekor sword, ada bentuk ekor sword, dan ada bentuk ekor half moon. Nah, itu saya jelaskan, mereka relatif lebih paham tentang gapi dari kunjungan yang dilakukan di Swasti Farm ini, paling tidak mengenalkan. Jadi mengenalkan gapi itu dengan berbagai macam cara. Tentunya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini cara yang terbaik mengenalkan, tapi saya sendiri juga berusaha untuk mengenalkan ikan gapi kepada adik-adik SMK yang itu notabene masih sekolah, masih belajar, dan tadi juga ngobrol sama salah seorang guru dari SMK Negeri 2 Pacitan itu, bahwa ikan hias ini nanti akan masuk ke kurikulum. Jadi akan ada jurusan untuk ikan hias yang selama ini ikan konsumsi, ikan hias akan masuk, dan salah satunya adalah ikan gapi ini. Makanya ini salah satu proyek pertama mereka untuk mempelajari ikan hias dan mengajak kerjasama. Ada beberapa kerjasama yang mungkin secara lisan kami lakukan, mulai dari kerjasama PKL, kerjasama magang dan guru magang. Nanti juga ada kunjungan dan lain-lain. Kita juga menyediakan pelatihan juga, terutama untuk guru-guru dan para petani lah, petani breeder-breeder atau kelompok tani atau komunitas. Kami juga menyediakan pelatihan. Nah, itu serangkaian acara yang kita lakukan, dan menariknya kita lakukan di Swasti Farm itu adalah gini. Mereka datang ke Swasti Farm, kenal sama ikan gapi, kemudian nih yang paling menarik,
kita kasih ikan gapi. Jadi kita kasih oleh-oleh ikan gapi ini sebagai oleh-oleh dari Swasti Farm untuk nanti dipelihara di rumah, berkembang biak. Artinya tak kasih modal buat ikan gapinya. Nah, kita tunggu nanti setahun 2 tahun, coba dari anak-anak ini ada nggak yang jadi feeder gapi. Ya, itu menarik banget karena apa, setelah selesai keluar mereka akan copot cover shoe-nya, dicopot, kita sediakan tempat sampah karena cover shoe itu plastik yang cukup tipis, jadi kalau nggak dimasukkan ke tempat sampah nanti buyar kemana-mana, makanya dicopot. Setelah dicopot, nah mereka dapat ikan gratis dari Swasti Farm sebagai oleh-oleh. Iya, gratis sih, tapi besok-besok bayar ya. Ya, buat teman-teman yang ternyata mungkin punya komunitas, punya sekolah atau guru di sekolahan yang pengen berkunjung ke Swasti Farm membuka kunjungan ini, ada kunjungan, ada pelatihan kami buka. Dan teman-teman kalau mau informasi lebih jelas bisa hubungi Siska ya, di WA-nya Siska. Nanti Anda bisa dapat nomor Siska atau WA-nya Siska, atau saya linknya di deskripsi ya. Nanti bisa ada linknya, Anda bisa menghubungi mereka untuk kunjungan pelatihan kerjasama, nanti bisa melewat situ. Oke teman-teman, itu cerita tentang kunjungan hari ini yang begitu ya, saya puas banget dengan apa ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman SMK. Dia datang ke sini, ke Yogyakarta, kemudian ada kunjungan lagi di tempat wisata. Tapi ini salah satu, mudah-mudahan nanti juga Swasti Farm membuka tempat wisata. Selain nanti ada kunjungannya di farm, ada juga kunjungan di tempat wisatanya yang punya Swasti Farm. Tunggu aja nanti, mungkin setahun 2 tahun lagi ya. Kita berdoa supaya dapat dananya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini jadi cerita menarik di YouTube Anda. Jangan lupa subscribe Swasti TV dan tonton terus Swasti TV. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Swasti, salam inspirasi.